kami, di era globalisasi saat ini, dunia semakin terhubung, tetapi tantangan kemanusiaan semakin kompleks. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab seperti yang ada pada sila kedua Pancasila menjadi pedoman moral penting. Di video kali ini kami ingin mengangkat bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan tantangan yang muncul. Semoga ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua untuk menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai kemanusiaan hadir ketika kita saling membantu tanpa membedakan latar belakang atau alasan apapun. Kadang tindakan kecil yang tampak sepele justru menjadi wujud nyata kepedulian. Dan dari hal sederhana seperti itulah rasa empati, perhatian, dan kebersamaan dapat tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, di beberapa wilayah di Sumatera sedang dilanda bencana, seperti banjir dan longsor yang menimbulkan dampak besar bagi warga setempat. Kondisi tersebut memunculkan nilai kemanusiaan yang kuat di tengah masyarakat. Banyak orang tergerak melakukan aksi sosial, mulai dari donasi, gotong royong, membersihkan area terdampak hingga menjadi relawan untuk membantu para korban. Kita perlu menghargai hak setiap orang secara setara, tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Inilah makna utama dari sila kedua Pancasila, di mana prinsip ini mengajarkan kita untuk bersikap adil dalam bergaul, sehingga setiap individu merasa diterima dan diperlakukan dengan martabat yang sama. Hal ini terlihat ketika sebuah kelompok dapat hidup rukun tanpa mengabaikan siapapun. Sikap saling menghargai dan menerima satu sama lain menjadi bukti bahwa nilai kemanusiaan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman yang sangat besar. Di satu wilayah, kita bisa menemukan masyarakat dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya hidup berdampingan. Meski berbeda, masyarakat Indonesia tetap menjaga sikap saling menghargai. Contohnya, terlihat ketika umat beragama saling membantu saat perayaan hari besar atau ketika warga dari latar belakang berbeda bekerja sama dalam kegiatan masyarakat. Sikap adil dan saling menghormati inilah yang membuat keberagaman Indonesia tetap utuh dan menjadi kekuatan bersama. Etika beradab juga harus tercermin dalam perilaku kita. Sopan santun, menghormati sesama, menolak kekerasan dan penindasan. Dalam keluarga, sekolah hingga masyarakat luas, nilai kesantunan dan penghormatan menjadi pondasi agar interaksi sosial tetap manusiawi. Era globalisasi membawa teknologi dan media sosial yang sangat luas. Namun, hal ini juga membuka ruang bagi cyberbullying, ujaran kebencian, dan juga penyebaran informasi berbahaya. Nilai kemanusiaan bisa terancam ketika empati hilang di dunia digital. Kasus seperti ini bukan hanya terjadi di sekitar kita. Berita demi berita menunjukkan bahwa cyberbullying dan ujaran kebencian terus meningkat.
Ini bukti bahwa nilai kemanusiaan masih menghadapi tantangan besar di era digital. Sayangnya, dalam penegakan hukum pun, masalah masih muncul. Penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, dan lemahnya keadilan membuat sebagian masyarakat tidak memperoleh perlindungan yang layak. Padahal, hukum yang adil adalah wujud martabat manusia. Sila kedua menegaskan bahwa setiap proses hukum harus menjunjung kemanusiaan dan keadilan bagi manusia. Disinilah nilai kemanusiaan diuji. Saat seseorang disakiti, tugas kita bukan hanya sekedar melihat, tapi hadir untuk menenangkan dan juga melindungi. Dukungan sederhana bisa mengembalikan rasa aman dan martabatnya, karena kemanusiaan hidup dari ketulusan kita menjaga satu sama lain. Baiklah, dari video yang sudah kami tampilkan tadi dapat kami berikan pesan moralnya, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab harus diwujudkan melalui empati, menghormati hak setiap orang, serta menjaga perilaku yang sopan dan manusiawi. Di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi, kita perlu bijak agar tidak terjebak pada cyberbullying, ketimpangan, dan ketidakadilan. Dengan memegang nilai kemanusiaan, masyarakat dapat hidup lebih adil, damai, dan juga saling menghargai. Baiklah, sekian video dari kami. Saya Nadia. Saya Tisha. Saya Rima. Saya Lisa. Saya Iban.